Halo Sobat Jazz, sebelum masuk ke kisah kali ini, untuk kalian para player eFootball 2022 Mobile, gue akan giveaway akun eFootball yang keren. Akunnya seperti yang kalian lihat ini ya. Akunnya belum diracik, silakan kalian racik sesuai keinginan kalian. Nah, untuk syarat ikutan giveaway, kalian nanti cek deskripsi ya biar nggak salah. Tapi ini gue bacakan sebentar. Satu, tonton video ini dari awal sampai habis, karena yang tidak nonton sampai habis akan ketahuan di analitik YouTube ya. Dan semua menang akan diacak ulang. 2, kalian komentar satu di bawah ya. Satu orang hanya boleh satu komentar dari beberapa kisah horor yang diceritakan di video ini. Sebutkan satu kejadian yang paling seram menurut kalian. Jangan lupa tulis juga IG kalian di komentar tersebut, digabung ya. 3, wajib subscribe dan nyalakan lonceng, yang tidak subscribe akan ketahuan dan jika menang dibatalkan. 4, wajib like video ini. 5, follow Instagram kami @jeritan dalam kesunyian, yang tidak follow akan diacak ulang pemenangnya ya. Untuk syarat lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi. Untuk random pemenang giveaway sebelumnya ada di akhir video ya. Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai habis ya. Terima kasih. Halo pecinta cerita misteri, selamat datang di Jazz, jeritan dalam kesunyian. Nah, hari ini kita mau membacakan 3 kiriman yang udah masuk. Ini sih sebenarnya satu. Cuman dia punya beberapa kisah ya. Ada beberapa kisah gitu. Tapi kita ringkas jadi 3 aja. Jadi dia lewat Instagram, cuman kita suruh lewat email biar lebih lengkap ya. Gitu. Nah, ini berarti kita langsung ceritakan aja. Jadi ini dia semasa dia kuliah. Semuanya tahun 2003-an. 2003. Terus dia terkenal dengan sebutan samarannya itu apa kan? Gocit. Jadi ya siapa tahu ada yang kenal ya. Pokoknya terkenal pas kuliah dia itu sebutannya. Nah, paling kita langsung ceritakan aja. Yang pertama itu apa? Kan kita cerita dia. Yang pertama ini Gocit ingin mengangkat kisah dari temennya sendiri dulu. Oh, temennya dulu dia. Iya. Belum dari dia. Belum dari dianya. Jadi itu. temennya ini dia tinggal di asrama di asrama. Iya, di asrama dekat kuliahnya pasti ya, asrama iya, kuliahan betul. lah gitu. Asrama kuliahnya. Suatu hari dia pulang dulu ke Serang. Pulang dulu ke Serang. Iya, gitu. karena kan biasanya Sabtu Minggu lah anak kuliahan. Kalau jauh kan cuma pulangnya Sabtu Minggu baru ketemu orang tuanya. Iya. Nah, di hari itu kemudian dia balik lagi ke asramanya, karena kan paginya itu harus kuliah gitu ya. Lagi, betul. Di saat itu keadaan itu malam gitu. Nyampenya malam dan masih sepi sekali gitu. Sampai bis kampus yang biasanya ada itu nggak ada. Karena mungkin udah terlalu larut juga ya. Iya. Dan Gojek belum ada Gojek ya waktu itu ya. Makanya 2003 masih ojek biasa ya. Ojek biasa yang biasanya ada gitu. Yang biasanya ada itu tumben sepi itu. Pas saking dia bingung gitu mau gimana, tiba-tiba datang satu ojek. Tiba-tiba ada datang satu ojek. Kemudian dia naik lah ojek itu, minta antarkan ke asramanya dia ya, asramanya dia. Perjalanan sih normal aja gitu. Naik motor, dia ketemu abang ojek biasa normal. Nah, sampai ketika motornya itu ada polisi tidur, iya jeblukan gitu. Terus temannya si Gojit itu ngerasa ada yang jatuh gitu, ada yang nabrak sesuatu gitu, jatuh dan ketabrak gitu sesuatu gitu. Otomatis pandangannya si temennya Gojit itu kan langsung ke arah yang jatuh itu. Ternyata yang jatuh kata dia helm gitu ya. Dia langsung dia langsung turun dan dia ngambilin helm itu. Pas dia ambil, dia shock gitu. Dia shock karena yang diambil nggak cuma helm, sama pala-palanya ada di situ. Waduh. Iya. Akhirnya ya udah dia pingsan. Langsung ya. Terus dia ditemukan sama mahasiswa juga ya. Iya, sama apa? Yang security yang ada di situ ya. Kampus itu. Jadi kan katanya ada tiap malam tuh biasanya ada patroli kampus itu. Tapi kebetulan saat itu juga nggak ada sama sekali. Tapi untuk pas si temennya si Gocit ini pingsan, untung ada yang nolong ya. Kalau gitu untuk security-nya gitu, ada orang baiknya nolong. Tapi kalau orang jahat juga ya. Iya, betul. Tapi gue sih shock banget itu. Tadinya cuma ngeliat
jatuh helm nih, lagian dia juga ini ya mikirnya, ya emang sih logikanya kalau misalnya ada benda jatuh otomatis kita langsung ngeliat ke arah bendanya itu ya, jadi nggak sempat fokus sama yang di depannya sama itu. Yang di depannya Pas diangkat ya itu ternyata helm berserta pala-palanya. Itu serem sih, langsung gimana pingsan ya. Alhamdulillah temannya Gocit bisa pingsan ya Allah. iya. Cuma kalau enggak bingung dah mau lari gimana, apalagi jalurnya itu kan. Iya, kalau jalurnya kan masih udah panjang. jadi udah lupa sama lupa yang sejenak lah. tadi. Iya. Nah, terus cerita kedua dari dia itu di kampusnya ya katanya. Jadi Di kampusnya di lantai itu 6. 6. Jadi pokoknya emang di lantai, pokoknya di kampus itu emang terkenal lantai 6-nya itu boleh dibilang horor lah ya gitu. Nah, jadi dia cerita dia lagi ada praktek ini ya, apa sih, listening. Jadi listening itu kan pakai ini apa namanya kalau yang ini earphone ya earphone. Nah, jadi katanya itu dia jadi kan pakai earphone itu terus bergantian, kan namanya listening jadi bergantian ini ya, biar bicara bahasa apa gitu kan. Nah, pokoknya dia sastra apa gitu. Dia sastra Jepang. Oh ya, Jepang. Jadi dia bergantian. Ya. Jadi misalnya sebelah ngomong apa, ntar bergantian sebelah ngomong apa. Nah, kebetulan itu dia katanya salah satu temennya itu lagi ada yang nggak masuk gitu. Jadi ada satu bangku yang kosong. Nah, yang lainnya penuh gitu. Nah, saat bergantian itu, nah tibalah saat yang bergantian itu, tapi yang sebelahnya itu yang kosong itu yang mau kosong. Nah, saat dia sudah membaca, nah si dosennya itu bilang, ya sebelahnya silakan gitu. Ya sebelahnya silakan gitu. Terus pada bingung. Pertamanya sebelahnya dulu nih bingung kan. Sebelah siapa Pak gitu. Ya sebelah kamu gitu. Kosong Pak gitu. Terus kata si dosennya, itu ada sebelah kamu yang pakai baju merah. Nah, lalu semuanya itu pada menengok ke arah bangku kosong itu dan lalu pada kabur. Iya. Jadi konon katanya ya di lantai 6 itu emang tempatnya si baju merah. Oh gitu ya. Udah beredar luas sih. Ya, begitulah deh. Gitu ya. Kalau baju merah aku jadi ingat sesuatu. Punya pengalaman ya sama si baju merah. Iya. Harusnya sih kalau kita kok ceritanya dapatnya seringan ini mulu ya, si merah-merah ya, mungkin memang gitulah ya. Tapi kalau kata warkop mah dia si baju merah jangan sampai lolos di. Oh iya, kenapa dilolosin di? Oh iya betul. Ini nggak mau dilolosin ya. Iya ini acara kita harus komedinya agak dikurangi. Oh iya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah terus ini yang gongnya nih yang ketiga. Jadi yang ketiga ini hampir sama sih sebenarnya kayak cerita aku nih. Jadi berarti emang rata-rata seperti itu sih. Jadi pertama ini dia kan dia baru masuk kuliah. Iya. Dia mahasiswa baru ya. Iya. Nah dia masuk kuliah mahasiswa baru, biasa ada acara-acara kayak gitu juga yang namanya kemana terus nginep terus namanya jadi semacam apa namanya ospek atau mos mungkin ya. Dia katanya itu ada jurit jurit malam gitu, katanya ke kuburan gitu, tutup mata ditutup. Iya betul. Tapi dia kebetulan di situ katanya lagi dapet sampai tembus malah katanya di situ tuh. Nah terus adalah dari situ dia tuh sakit katanya. Habis dari situ sakit terus banyak kejadian-kejadian aneh setelah itu. Yang pertama katanya itu ini sama dia ada praktek juga di kuliahnya itu, praktek komputer. Nah ini kayak film sih, ini aku bilang sih karena dia bisa ngetik sendiri gitu semacam dihack ya si itunya gitu. Iya, jadi pertama dia pakailah komputer itu, tapi tiba-tiba kayak dihack gitu, jadi tidak bisa, tiba-tiba gelap, terus tiba-tiba ada ketikan gitu, saya tahu nama kamu, saya tahu rumah kamu. Serem sih. Terus dia ketik tapi nggak bisa pakai. Terus akhirnya dia panggil temannya,
itu temennya juga heran kenapa akhirnya dia manggil lagi dosennya, ini kenapa ya gitu ke dosennya gitu. Nah, tapi dosennya nggak mau ambil pusing, dia langsung suruh ke komputer sebelahnya yang lagi keadaan mati. Oke lah, dia nyalain lagi itu, dan akhirnya sama juga, gelap juga, terus ketiknya sama tulisannya, saya tahu kamu, saya tahu rumah kamu. Wih, itu merinding banget sih, bener-bener kayak film. Ibaratnya yang aku bilang awal itu film apa ya, kayak mengarang-arang banget itu. Karena ini dia bercerita, maksudnya pasti emang ada film itu dari cerita aslinya juga sebenarnya. Biasanya emang pasti nggak terlalu jauh-jauh banget dari cerita asli sebenarnya. Biasanya orang tuh kalau bikin cerita tuh kadang emang ada pengalaman. Cuman banyak orang yang bilang emang masa sih ini paling fiksi gitu. Iya, ada jadi yang mana tahu ternyata itu emang kisah aslinya. Tapi ada juga yang asli gitu, antara percaya nggak percaya sih susah juga kalau belum ngerasain langsung ya. Nah, habis itu setelah ini komputer itu sama juga, tapi dia tetap positif katanya. Dia langsung ke komputer temennya yang menyala gitu, tapi yang udah dipakai temannya. Tapi tiba-tiba langsung seperti itu. Berarti kalau dihack kan aneh juga ya. Cuman kenapa dia doang? Gitu. Kenapa pas dia gitu? Kok tahu aja gitu? Sama tulisannya begitu lagi dan gelap lagi, dan gak lama kemudian semuanya komputer itu mati semua, dan lalu lagi-lagi pada kabur lagi. Gitu sih, semuanya kabur lagi ya gitu. Iyalah. Itu serem banget sih. Gue juga lari lah kalau kayak gitu. Kayak aku nggak seserem itu deh semasa sekolah, cuma nih kayak kuliah dia ini kayak serem banget. Dan benar-benar itu disaksikan sama teman-teman satu labnya itu ya. Iya. Nah itu yang ini belum selesai. Belum selesai. Jadi tibalah di saatnya dia jadi kakak kelas. Dia jadi senior. Kali ini ya seperti kata yang kayak aku kata itu senior. Nah cuma ini beda sih, simpel. Jadi pas mungkin lagi santai-santai itu seniornya sama dia. Dia kebetulan sih lagi di depan sama temennya lagi ngobrol-ngobrol, tapi di dalam itu lagi ada sesi foto kayak gitu. Foto-foto. Nah foto-foto katanya itu foto lah, tiba-tiba pas dilihat hasilnya itu ada yang menyerupai wajahnya dia. Nah jadilah dibahas tuh di dalam itu, ini ngapain sih Gocit ngikut-ngikut aja malah mukanya begitu katanya. Dengar lah dia dari luar kan katanya. Terus katanya apa sih manggil-manggil gua gitu katanya gitu kan. Ini lu ngapain foto-foto gitu? Pas dilihat itu bukan gua, lihat aja itu rambutnya lurus terus juga bajunya putih. Lu nggak lihat gua pakai dikuncir, terus juga baju ini dia manggil teman yang di depan. No tanya aja sana, gue dari tadi ngobrol sama dia di depan gitu, katanya kayak gitu. Wah, udah tuh dari situ bahwa temennya juga heran gitu. Terus ini siapa gitu, dan lagi-lagi pada kabur lagi. Ini kayaknya ini ya. Tapi kalau ini benar-benar kabur berjamaah terus ya ceritanya. Iya, mereka tuh benar-benar digangguinnya nggak. Ya untung sih alhamdulillah gabung ini bareng-bareng ya. Cuma kalau sendirian kayaknya temennya yang tadi itu gimana itu horor sih. Ini untungnya rame-rame, cuman benar-benar kayak film sih, digangguin rame-rame gitu sih ya. Kayak kita harus buat film ya anjay. Mungkin nanti kalau kedepannya sukses ya. Soalnya tadi ada sempet kemarin tuh ada yang komen gitu ya. Buat film bang gitu. Weh boleh, amin, doain aja ya. Nanti kita undang siapa? Tahu undang yang begitulah mungkin kayak gitu. Terus berlanjut lah. Kan jadi bahan perbincangan ya kan. Sama ya yang seangkatan mereka, dan akhirnya kan kebetulan sama sih kayak cerita aku banget gitu. Ada yang punya ilmu juga gitu. Ada temennya yang indigo ya. Indigo juga punya ya amal-amalan juga kan. Nah terus lah itu si yang temen yang punya amalan itu dia bercerita dia ini sudah ngikut kamu 1 tahun yang lalu. Kebetulan tempatnya sama seperti di situ juga. Wilayah sama ya. Iya sama, dari tempat sini juga saat kamu masih kelas 10 gitu. Nah dia itu suka kamu gitu katanya. Nah karena bisa menyerupai kamu gitu katanya. Terus habis itu ya sudahlah,
akhirnya ya sama kayak aku, dibuang lah itunya gitu. Berarti prosesnya katanya agak inilah macem-macem, gue sampai pingsan berkali-kali katanya. Kayak gitu sih kisahnya dari si ya, Gocit si itu. Gocit ini ya gimana ya, benar-benar penampakannya itu jelas ya, terekam kamera gitu ibaratnya, terabadikan kamera, betul. Dan wujudnya juga pun katanya sampai temannya pun bilang itu dia. Iya. Berarti kan otomatis mukanya mungkin serupa-rupanya tapi dia kayaknya gitu. Beda Iya, mungkin ada beda, tapi mungkin face makin raut-rautnya seperti itu, rambutnya seperti itu, makanya dia tuh senang gitu sama si Gocit ya. Jadi mau ngikutin Gocit terus gitu. Serem banget sih ya. Nah, ini paling ceritanya dari si Gocit ya. Sebenarnya masih ada ya ceritanya Gocit beberapa, tapi kalau kita bahas sekarang kayaknya terlalu panjang ya durasinya juga. Betul. Nah, tapi kembali lagi, siapa yang mau mungkin bagi ceritanya ke kita, boleh kirim ke deskripsi di bawah ini ke Instagram kita. Nanti mungkin kita kalau banyak kita arahkan ke email gitu. Kayak gitu sih ya. Dan mungkin ini juga, ini kan ceritanya Gocit kan kebanyakan di kampus ya. Mungkin juga Sobat Jazz nih tiba-tiba, ini kok sama sih kayak kejadian gua tuh di kampus atau di sekolah, bisa banget itu, langsung lah kalian kirim ke bawah ini ya. Itu cerita kalian pasti kalau diangkat tuh bakal menarik banget gitu, buat pengalaman kita bersama juga. Betul. Nah, paling itu aja ya video kita kali ini, misteri kita kali ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam Jazz. Kita langsung aja random pemenang giveaway sebelumnya. Siapakah? Oh, Jiko. Selamat buat Jiko ya. Katanya Gunung Lawu. Nah, ini Instagram ya, Jiko22X. Oke, selamat sekali lagi. Jangan lupa ikut giveaway selanjutnya yang di video ini ya. Terima kasih. Salam Jazz.